بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha binyatin Allah yursilu mithla thawab wa qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhusu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna mu'allim fi syafi'ah hayrani wa arwah aqriba'ih Allah Ta'ala tabakahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin kama naqra'uha binyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yuballighuna ramadana ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hadani. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 18 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada para pendiri khusus Mu'allim Kiai Syafi'i Hadani dan seluruh famili, kerabat, istri yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita Tafsir Qur'an ayat 27 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak
qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Watlu, Allah berfirman, watlu, bacakan alaihim kepada mereka, bacakan kepada mereka. Siapa mereka itu? Kaummu kah? Kaummu, wahai Muhammad, baik kaummu yang sudah beriman atau orang yang kafir, agar supaya mereka mengambil mau'izah dari peristiwa kisah ya kedua anak Nabi Adam. Alaihim kepada mereka, naba abnai Adam, berita kisah tentang kedua anak Nabi Adam. Bacakan bilhaq, sejujur-jujurnya. Bacakan kepada mereka kisah kedua anak Adam dengan benar. Artinya jangan tambahin, jangan dikurangin, jujur. Apa itu beritanya? Il qoroba, kurban, ketika keduanya, kedua anak Adam itu qoroba, kurban, bersedekah. Bilang korban, korban itu kan bukan hanya korban yang beli kambing. Sebab nanti di sini ada yang satu kambing, yang satu ini beras. Fatuku bila min ahadima walau yutaqabbil al-akhar. Salah satu keduanya diterima sedekahnya oleh Allah, yang satunya tidak diterima. Maka saudaranya yang tidak diterima ya mengatakan kepada saudaranya yang diterima sedekahnya, saya akan bunuh kamu. Dijawab oleh saudaranya yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal sholakat hambanya yang muttaqin. Karena kamu tidak muttaqin, kata saudaranya, nggak diterima. Ya, karena saya muttaqin, Allah terima. Jangan salahin saya kok. Kenapa kamu yang nggak diterima? Kamu mau bunuh saya. Nah, bagaimana sabab nuzul atau kisah yang sesungguhnya? Nah, inilah akan diterangkan oleh Syekh Khalid. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Nah, yakni yang ya tafsirnya itu watlu itu tafsirnya ulkur. Ya, jadi watlu ada utlu, wawunya huruf ataf atau wawunya lil istinaf. Nah, utlu dengan arti ulkur, sebutkanlah engkau, fa'ilnya anta Muhammad, alaihim, li qaumika, sebutkanlah yang engkau wahai Muhammad, li qaumika, kepada kaummu, alaihim, wa asbirhum, ya ulkul wa asbirhum, beritahu kaummu, khobarobnai Adam, ya, kisah berita tentang kedua anak Adam. Yang dimaksud di sini Habil dan Qabil. Namanya satu Habil, yang satu Qabil. Ya. Fi qaulil jumhuril mufassirin, menurut jumhur mufassirin yang dimaksud kedua anak Adam itu Qabil, Habil dan Qabil. Kenapa dikatakan jumhur mufassirin? Karena ada yang berpendapat bukan Qabil sama Habil gitu. Ntar pendapat kedua. Wanukila dan dikutip dan dipindahkan dan nukila dikutip. Ini kan ini mabni lil majhul ya. Siapa yang mengutip nggak disebut namanya. Dan dikutip dari Al-Hasan, riwayat gitu, Al-Hasan wa Dhahab. Dikutip dari riwayat Hasan dan Dhahab, merupakan mufassir juga, tapi bukan jumhur, hanya dua. Anabnai Adam allazina qarraba al-qurbana makana ibnai Adam bisulbihi wa innama kana rajulaini min bani Israil. Ya, jadi ada kutipan dari Al-Imam Hasan dan Dhahab bahwa kedua anak Adam yang dimaksud pada ayat tersebut di atas bukan Qabil, Habil, maka Qabil bukan, katanya bukan Qabil, Habil disulbihi. Kalau disulbihi kan langsung, ya kita juga anak Adam kan, tapi nggak langsung.
Nah, jadi katanya bukan Habil dan Qabil yang langsung, tetapi yang dimaksud dua anak Adam itu adalah dua anak Adam dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan dua anak, dua anak keturunan lah, dua anak keturunan Adam pada waktu zaman Bani Israel. Ya, bukan Habil sama Qabil. Nah, menurut Dohak dan Hasan. Nah, dia punya dalil. Mana dalilnya? Kalau yang dimaksud itu bukan Habil Qabil. Kata mereka ya dulu alaihi qauluhu ta'ala fi akhir kisah, yaitu firman Allah pada akhir menyebut kisah ini pada akhir ayat berbunyi begini, min ajli dzalika katabna ala bani Israila. Ya, min ajli dzalik, oleh karena kisah itulah. Ya, apa kisah itu yang kesimpulannya itu? Yaitu Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Karena Qabil ini membunuh Habil, peristiwa pertama kali pembunuhan di muka bumi, ya. Oleh karena peristiwa Qabil membunuh Habil, peristiwa pembunuhan pertama kali di muka bumi, oleh karena itu katabna ala Bani Israil, maka kata Allah, aku tetapkan buat Bani Israil dan orang-orang yang datang berikutnya, ya, siapa orang yang membunuh, maka Qabil dan bukan Qabil wa Habil, mereka yang mula-mula membunuh itu dapat apa? Ya, dapat apa ya? Dapat kebahagiaan dosa, karena dia pertama kali, seakan-akan dia yang ngajarin bunuh orang, dia yang ngajarin bunuh orang. Nah, iya. Ya, jadi kayak orang dagang namanya multi marketing. Karena dia mula-mula bunuh orang, sehingga pembunuhan berikut terjadi, dia dapat kebahagiaan apa? Ini menurut siapa itu? Al-Hasan wal-Dhaha. Dan ajli tarik, oleh karena itulah katabna ala Bani Israil, kan menyebut Bani Israil. Oh, berarti Ibnai Adam ini adalah Bani Israil, ya. Annahu man qatala nafsan, siapa yang membunuh orang di ghairi nafsin, artinya membunuh di ghairi nafsin, artinya membunuhnya dengan apa? Dengan tanpa sebab, ya, dengan sebab yang dibenarkan oleh agama, maka dapat dosa. Al-ayatan. Nah, dari dua kisah tadi, tafsir tadi mana yang sahih, ya? Wa sahihu ma dhahaba ilaihi jumhurul mufassirin. Yang sahih yang dikatakan atau pendapat jumhur mufassirin. Apa itu tadi? Bahwa yang dimaksud dengan dua anak Adam adalah Habil dan Qabil. Nah, bagaimana kisahnya? Li'anna Allah qala fi akhir ayat. Nah, ini alasannya kenapa yang dimaksud Habil Qabil. Dalilnya Allah menyebut di akhir ayat apa? Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Allah mutus, ya, burung gagak, burung apa nih? Ya, burung gagak. Burung apa? Maka Allah mengutus burung gagak yabhasu fil ardi, yang apa, ya, yang menggali tanah dengan patutnya. Jadi ada dua burung gagak berantem, yang satu mati. Nah, kemudian yang satunya ini menggali-gali tanah buat menguburin temannya yang telah dia dikalahkan. Nah ini tadi itu Qabil membunuh Habil, dia bingung, ya. Nah, itu tadi membunuhnya juga bingung, itu ada setan, nanti ada setan, ada jin yang ngajarin, oh itu bingung cara membunuh saudaramu. Nah, ini dia ambil batu, dia apain? Nah, dibanen kepalanya, gini caranya. Nah, itu iblis yang ngajarin. Nah, setelah Habil dibunuh bingung deh, dipanggul sana, panggul sini, bingung gimana caranya. Nah, itu Allah ma'asa benih guroban, Allah mengirim gurub, ya, yang telah mengalahkan, ya, apa itu tadi saudaranya. Kemudian yang satu menggali tanah pakai
apa itu patuk. Nah, caranya begini, akhirnya Qabil ya gali tanah mengkebumikan saudaranya itu Faba'atsallahu ghuraban yab'atsu fil ardh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa anak Adam itu bukan Bani Israel, tetapi Qabil dan Habil. Karena setelah menyebut ayat itu Allah bilang Allah utus apa? Nah, burung mengajarin bagaimana mengkebumikan. Nah, inilah kuburan pertama di atas muka bumi, kuburannya siapa? Habil. Nah, itu kuburannya Habil. Jadi yang pertama meninggal dunia manusia adalah Habil, dibunuh oleh Qabil. Lalu yang terakhir meninggal dunia makhluk Allah siapa itu? Yaitu malaikat Israel. Nah, kan semua orang meninggal dunia dicabut nyawanya oleh malaikat. Nah, dia paling belakang meninggal. Nah, siapa yang nyabut nyawanya Israel? Allah Ta'ala. Nah, kemudian manusia yang pertama kali itu siapa? Siapa? Nah, Israfil. Dan Israfil suruh niup trompet ya. Nah, yang pertama kali bangun dari kuburnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, orang bangun dari kubur kan harus dihidupin dulu, maka ditrompet tadi niup ya. Jadi yang paling pertama kali hidup malaikat Israfil. Baik, nah itu yang apa? Qaul sahih adalah Qabil sama Habil. Li'anal qatila jahilan. Karena ayat ini Fa'asallahu roban yang membunuh tadi jahilan. Apa jahilan? Nah, nggak tahu bagaimana cara apa? Ma'yasna'u bil maktub. Bagaimana cara yang harus dilakukan kepada saudaranya yang terbunuh. Dipanggul semua, panggul sini. Hatta ta'allama min fi'lil ghurab. Sehingga Qabil belajar dari apa? Perbuatan si buruk tadi itu yang matuk-matuk tanah, yang lubangin tanah buat mengkebumikan saudaranya. Watlu ilhaq, bacakanlah dengan hak apa artinya? An akhbirhum gitu, an bacanya an akhbirhum khobaron multabisan bil haqqi wasiti. Beritahu kaummu berita ya, berita kedua anak Adam tadi multabisan bil haqqi wasiti, yang beritanya itu ya, disertai multabisan make, bukan make baju. Nah, jadi disertai dengan kesungguhan, kebenaran, kejujuran. Di annahum min indillah. Ya, sebab berita yang kau sampaikan ini bukan dari engkau, datangnya dari mana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan berita yang benar itu muwafiqan lima fil kutubil mutaqaddimah. Sama ya, seperti kisah yang disebut oleh buku-buku yang sebelumnya Al-Quran, maksudnya kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, dan itu yang asli gitu, bukan Tauratnya sekarang. Wahum ya'lamuna sihatahu. Mereka orang Yahudi tahu itu ya, sah keabsahan berita itu kalau yang disebut dalam kitab terdahulu. Nah, Quran sama. Wa maksud hadzal khabar wa tahma. Sekarang apa tujuan Allah suruh menyebut kisah Qabil dan Habil gitu. Intinya itu nasihat yang dapat diambil dah gini. Itu yaitu intinya adalah maksudnya hadzal khabar takbihul hasad. Apa itu? Mencela sifat dengki. Jadi dosa pertama kali ya di atas muka bumi ini dengki. Ya, itu orang dulu bilang dengki, hasad bahasa Arab. Kalau bahasa anak sekarang apa? Sirik. Sirik. Sirik ya. Orang dulu berapa? Ya, kalau iri masih dibenarkan juga. Kalau ada orang alim, saya pengen kayak model dia ini, masih boleh juga. Boleh. Kalau dengki kan nggak begitu. Ya. Nah, supaya orang yang punya kelebihan itu jatuh. Itu maksud itu. Ya. Jatuh ya.
supaya jatuh kemudian dia yang mengungguli. Nah itu kira-kira itu. Nah itu kan lebih jahat daripada sekedar apa? Iri. Nah ini dosa pertama kali muka bumi, dengki, sehingga menyebabkan terbunuh saudaranya sendiri, didengkiin, akhirnya tega-teganya bunuh. Oleh karena itu dengki ini merupakan apa ya, kejahatan yang luar biasa yang disebut dalam surat ya, Al-Masad. Apa itu surat Al-Masad? Ya, apa? Qul a'udzu birabbil falaq, suratul falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Masyaallah. Kalau orang hanya dengki di hati doang, tidak dilanjutkan dengan perbuatan, nah itu bahayanya hanya kembali kepada orang yang dengki. Tapi kalau kedengkian itu dilanjutkan dengan perbuatan, wah berarti di sini bahayanya dirinya dan orang yang didengkiin. Bisa jadi orang yang didengkiin nyawanya yang melayang. Nah ini dengki, dengki. Baik, nah sekarang tadi kan apa dengkinya Qabil sama Habil? Kan biasanya kalau dengki itu yang didengkiin punya keunggulan, ya, punya apa nih? Punya kelebihan. Karena Habil ya dapat ini cakepan, gitu kira-kira. Ya, menurut syariat nanti ada aturan harus kawin sama ini. Qabil dapat ini jelekan. Nah, berarti kan yang didengkiin punya apa? Punya kelebihan. Nah, itulah sebab dengki. Nah sekarang ada pertanyaan, kalau memang tujuannya ngasih tahu dengki itu bahaya, kenapa kisah ini Allah perintah Nabi membacakan kepada mereka? Nah, siapa mereka? Ahlul Kitab, Yahudi. Nah, apa kaitannya? Kan dengki gitu. Ya ini Ahlul Kitab dengki sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga pertanyaannya timbul lagi, kalau orang dengki, yang didengkiin punya keunggulan. Nah Nabi Muhammad punya keunggulan apa? Ya, duit dia nggak punya. Emang Nabi Muhammad anaknya hati. Ya, apa yang didengkiin oleh orang Yahudi? Nah dengkinya karena mereka ingin Nabi terakhir Allah utus dari Bani Israil. Itu namun Allah pilih dari bangsa. Inilah yang menyebabkan dengkinya Yahudi kepada Nabi Muhammad, sehingga berkali-kali mereka berusaha ingin menghabisi Nabi. Pernah Nabi diundang makan kambing diracunin, pernah Nabi diundang makan, ya akhirnya ada orang dari atas suruh apa yang dibanin apa? Batunya nempel di tangan nih, ini minta tolong Nabi Muhammad. Nah ini kan dengki. Jadi ada kaitan sama dengki. Nah itu di annal musyrikin tuh. Di sini maksud ayat ini adalah ya mencela sifat penyakit hati dengki. Di annal musyrikin wa ahlul kitab kanu yahsuduna Rasulullah. Oh dengkiin sama Nabi. Nah kalau ahlul kitab dengkinya lantaran mereka inginnya sama Yahudi. Kalau orang musyrik apaan? Oh ingin yang dipilih jadi Nabi dan Rasul rajulaini azimaini min ahli Makkah. Oh orang apa itu? Orang ahlu Makkah, orang ahlu Taif, pembesar. Tahu-tahu yang dipilih oleh Allah siapa? Anak yatim. Ya dengki juga. Baik. Idza qarraba qurbanan. Nah, ketika banyak idza di sini qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkorban. Al-qurban dulu dah, apa korban? Kita bilang kan korban di bahasa kita ini korban. Bukan korban perasaan. Al-qurban ismun lima yutaqarrabu bihi Allah. Nama untuk perbuatan yang bisa mendekatkan diri sama Allah. Ibadah yang taqarrabu bihi, yang dapat mendekatkan diri sama Allah. Ibadah itu berupa apa nih? Maliyah. Ibadah maliyah kan ada ibadah jasadiyah seperti puasa,
ada ibadah maliyah terdiri dari sedekah, zabiha, nyembelih. Nah nyembelih kan pakai duit juga, ya. Bagiin pakai miskin dan lain-lain. Lima yutaqarrabu bihi, dari ibadah maliyah yang dapat mendekatkan diri sama Allah. Nah itulah kesimpulan daripada watlu alaihim ayat 27. Nah sekarang kisah secara seutuhnya bagaimana? Zikru kisatil kurban, ya, menyebut tentang kisah korban. Wasabahu wa zikru kisati wasababihi, itu atau dari zikru kisati wa zikru sababihi, ya, sababihi, ya. Wafat di Qabil Habil. Nah, bagaimana kok ceritanya Qabil tega-tega membunuh adiknya sendiri, siapa? Habil. Dan kalau ahlul ini telah menyebut ulama ahlul ini, ulama menyebut bil akbar wasiat, ulama akbar dan syiar gitu, ulama pakar apa? Ulama pakar sejarah, ya. Ulama pakar sejarah telah menyebut anak Hawa karena kali itu li Adam bikul libatnya gulaman wajariyatan, ya. Bahwa ibunda siapa Hawa setiap kali lahir di perutnya ada 2 anak, ya. Nah, laki perempuan, gulaman wajariyatan, ya. Setiap anak kembar dua, laki perempuan, ya. Berapa kali lahir nih? Pakana jami'u ma waladatu arba'ina waladan fi 20 batnan. Semua yang dilahirin oleh ibunda Hawa 40 anak, ya, lahirnya 20 kali, ya. 20 kali perut, ada berapa? 40 kan, tadi setiap kali lahir berapa? 2, jadi 20 kali ngelahirin, ya. Nah, setiap lahir 2, jadi jumlahnya ada berapa tuh? 40, ya. Awaluhum Qabil, nah, anak paling pertama dia apa? Qabil. Watau amatuhu, dan apanya? Kembarannya. Nah, jadi Qabil laki, adiknya siapa? Namanya apa? Ya, namanya Iklimah. Ini cantik deh nih. Iklimah cantik, ya. Qabil sama adiknya Iklimah. Nah, itu anak pertama. Kalau pertama sulung namanya. Nah, kalau yang bungsu, yang bungsu apa? Yang ke-20 nih. Bontot yang ke-20. Wa akhiruhum namanya Abdul Mughith. Wa tau'amatuhu, ya. Namanya Ummul Mughith. Nah, ini anak yang ke-20. Ya, berarti Ummul Mughith yang 40 nih. Ini kan kalau Abdul Mughith yang 39, Ummul Mughithnya anak yang ke-40. Summa barakallahu fi nasli Adam, kemudian Allah memperbanyak, dan berkah itu artinya Allah banyakin, ya, anak turunan Adam. Kata Abdullah bin Abbas, lam yamut Adam hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi arba'ina alfan. Nabi Adam sebelum meninggal dunia, ya, masih ngelihat cucunya ada berapa? Ya, 40.000. Hatta balagha waladuhu wa waladu waladihi, anak dan cucunya jumlahnya 40.000. Karena Nabi Adam umurnya kan ratusan tahun. Jadi saat Nabi Adam sebelum meninggal dunia, sempat nyaksiin kalau anak dan cucunya udah berjumlah berapa? 40.000 orang. Satu kecamatan. Nah, kalau dulu bukan satu kecamatan, sedunia. Nih, emang orang bulan hari cuma dia doang. Jumlahnya aja berapa jumlahnya? 40.000. Titik. Nah, sekarang mengenai Qabil sama Habil. Tadi kan katanya Qabil anak tertua. Nah, kalau Habil, Qabil lahirnya di surga. Dulu kan Nabi Adam kawin sama Siti Hawa kan masih di surga. Nah, Qabil lahir di mana? Habil lahirnya di mana? Wastalafu fi maulidi Qabil wa Habil. Nah, istalafal ulama nih, ahlu siyar, ya, ulama pakar sejarah beda pendapat mengenai tempat maulid ini, kapan atau tempat lahirnya Qabil dan
Faqala ba'duhum, kata sebagian ulama ahlu sejarah, wasya Adamu Hawa. Wasya itu artinya menggauli, ya. Ini kinayah kalau suami menggauli istrinya namanya wasya. Engkang wasya menutup. Nah, jadi Adam tidur sama Hawa ba'da mahbitihima, setelah sampai di bumi, ya. Dia sampai turun di bumi baru menggauli siapa? Hawa, ya. Ini arti sana 100 tahun. Ya. Karena kan saat sampai di bumi nggak ketemu kan beda-beda. Nabi Adam di mana, Hawa di mana. Akhirnya ketemu di mana tuh? Jabal Rahmat. Yang 100 tahun masing-masing mengembara nyari, akhirnya ketemu di Jabal Rahmat. Ya, bilang Nabi Adam di India, Jabal Rahmat apa? Ibunya di mana? Di Jeddah, makanya bilang Jeddah, mau Jeddah. Nah, ketemunya mana? 100 tahun baru ketemu bininya. Nah, digauli. Itu menurut pendapat, ya. 100 tahun awalnya, nah barulah lahir Qabil. Qabil lahir anak pertama, dan tahu amahnya tadi yang namanya siapa tuh? Nah, Ikrimah. Dibatin satu perut. Nah, setelah itu baru Habil dan apa tadi? Apa namanya kembarannya? Namanya siapa? Labuda. Nah, ya. Jadi Habil, adiknya kembarnya Labuda. Nah, kalau tadi si Qabil namanya apa? Ikrimah. Nah, jadi dua-duanya berarti lahirnya di mana nih? Di bumi. Setelah Nabi Adam sama Hawa ketemu 100 tahun baru. Waqala Muhammad bin Ishaq amba li ahli kitab bil kitabil awal, kata Muhammad bin Ishaq seorang pakar ulama sejarah, ya, sumbernya dari ahlul kitab, ya. Inna Adam karena ya, karena ya Hawa jannah. Nabi Adam kawin sama Hawa di mana? Tidur sama Hawa di surga. Qabla ayyusibal khati'ah, sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan. Ya, artinya melakukan apa? Ya, yang dilarang oleh Allah, makan salah satu buah. Nah, dengan sebab makan ini kan akhirnya turun ke bumi. Jadi sebelum melakukan kesalahan Nabi Adam di surga. Makanya Qabil lahirnya mana tuh? Di surga. Fahamalat bi Qabil wa ukhtihi. Oke. Falam tajid alaihi mawahman wala wasoban wala tolkon wala tarodaman. Karena lahir di surga beda dengan di bumi. Hawa saat ngelahirin Qabil sama Ikrimah tidak merasa sakit, tidak merasa susah, tidak seperti orang beranak. Bahkan 6 tarodaman, ya. Ya, nggak kelihatan ada darah saat lahir di surga. Kan di surga nggak ada kesusahan di sana. Ngelahirin anak nggak seperti ngelahirin mana. Nah, itulah Qabil apa namanya? Qabil sama adiknya Ikrimah, ini kata Ibnu Ishaq, ya. Nah, adapun siapa itu Habil sama siapa Labuda. Nah, itu lahirnya di mana tuh? Di bumi. Setelah Adam melakukan apa tadi? Makan buah yang dilarang. Itu kata Ibnu Ishaq nih. Nah, inilah yang menjadi alasan nanti Qabil nggak mau nerima yang jadi bini kawakan. Iya kan, saudaranya siapa? Habil. Karena adik saya lahirnya di surga gitu. Nah, sedangkan Labuda yang harus menjadi istri Qabil lahirnya di mana? Oh, kami ini orang surga. Oh, lain dengan Qabil sama Labuda, dia orang. Ini nanti yang menjadi alasan kenapa Qabil kagak mau dikawinin sama Labuda. Karena alasannya Habil itu sama Labuda lahir di mana? Di bumi. Ya, jadi ya, kalau di surga falamma habata ilal ardi, nah setelah Nabi Adam turun ke bumi lantaran makan buah, tawasyana, barulah Adam tidurin lagi Hawa, baru lahir siapa tuh? Habil dan Labuda. Nah, ini beda nih, saat lahir di bumi fawajadat alaihimal wahma,
wal wasab wa talqa wa dam wa adu, sama seperti wanita-wanita yang lahir yang tadi yang dikatakan oleh perempuan, antara apa orang lahir kan, antara mati apa hidup apa mati. Nah ini nggak pernah lahir jadi nggak tahu. Ini kan yang bilang itu kan perempuan yang pernah lahir. Ya orang mau lahir antara hidup mau mati. Nah itu di dunia. Nah itu dia. Nah itulah lahirnya dari itu. Dapat kedua ini Habil dan tuh pawajadat, maka Hawa baru merasakan al-wahma sakit, wal wasok capek, watal melahirin wadam keluar darah, nipas namanya. Dulu waktu di surga nggak ada nipas. Wakana idha kabar auladu, apabila anaknya Adam dan Hawa udah besar, maka kawin. Gimana peraturan kawin? Zawaja Adam ulama hadzal batni jariyata batni ukhra. Nah, maka Adam ngawinin laki-laki yang lahir di satu perut, ya kawinnya sama saudaranya yang keluar dari perut yang jadi nggak boleh kawin sama apa tadi kembaran yang sama-sama lahir. Nah itu aturan itu. Bahkan rajul minhum yatazawwaju ayata ikhwatihi, laki-laki boleh kawin sama saudari perempuannya yang mana aja, asalkan yang tidak sama-sama apa itu? Yang tidak sama-sama mau kawin yang mana aja boleh, jadi asalkan jangan yang satu perut itu ya. Tuh, jadi ayata akhwatihi yang mana aja perut adiknya syaa yang dia ingin ghaira au amatihi lati waladatnya, asalkan selain kembaran yang dalam satu perut ma'ahu beserta dia. Di anahu lam yakun yaumaidin nisa, kenapa peraturan boleh kawin sama saudara sendiri asalkan jangan satu perut? Karena lam yakun yaumaidin nisa, karena pada waktu itu belum ada perempuan lain dari kampung lain, belum ada ya, perempuan sudah sendiri ya. Nah pakab para qabil wa ahuhu, pakabiro kabiro, kalau kabaro itu namanya sombong, bukan kabaro ini. Pakabaro gitu ya, dewasa. Qabil udah dewasa, Habil udah dewasa, nah mesti kawin nih. Wakana bainahuma sanatan. Nah, beda umur Qabil sama Habil berapa? 2 tahun. Falamma balagu, ketika udah dewasa, maka amarallahu Adam ayyuzawwija Qabil budak. Iya. Menurut Tuhan syariat, Allah perintah Nabi Adam ngawinin anaknya. Ya Qabil kawin sama siapa? Budak. Saudaranya Habil, itu apa dong? Budak. Ya. Saudarinya Habil, ya. Sedangkan Habil kawin harusnya sama siapa? Sama Iklimah, saudarinya siapa? Qabil. Iklimah cakepan. Ya, jadi si Qabil, iya adiknya itu yang satu perut namanya Iklimah, cakepan. Wakanat Iklimah ahsana min labuda. Ini walaupun satu biang satu emak lah bapak, ada cakupan jelekan. Nah inilah namanya qudratullah. Tuh, jadi labuda jelekan, Iklimah apa? Cakupan. Pada kalau Adam dari lahuma, Nabi Adam jelasin kepada keduanya, ini aturan Allah. Parodi, ya, parodi ya Habil, Habil, ya naik dia. Itu naik, dia dapat bini Iklimah cakupan. Ini Habil dapat berita dari bapaknya mau dikawin sama Iklimah, rodi ya. Enak dia. Nah iya. Puasa kotok Qabil, wah, di Qabil. Nyap. Qabil nggak mau, ya karena harus kawin sama labuda, adiknya Habil. Apa alasannya Qabil? Nah, kata Qabil, dia ukti, ya, Iklimah itu adik saya. Wa anak ahakku biha, saya yang lebih berhak mengawini adik saya sendiri. Nah, ada lagi yang tadi tuh
wa nahnu auladun minal jannah. Kami berdua ini adalah anak surga. Nah sedangkan Habil sama Launa anak dunia. Lain harganya. Wah, nggak kupu. Nggak kupu. Padahal itu masih kupu loh. Ini kan katanya harus kawin sama sepadan. Masa ya anak surga kawin sama anak bumi ya. Nah Nabi Adam kayak Nabi Muhammad gitu, kalau ditanya nunggu dulu jawaban dari Allah gimana ya. Nabi Adam nunggu dulu. Ketika Qabil bilang begitu, Nabi Adam diam aja. Faqala Abu Adam, kata bapaknya Adam, innaha la tahilulak ya Qabil. Gak halal bagimu kawin sama adikmu sendiri Ikrimah. Namun Qabil tetap gak nerima. Apa ayak baladari. Mau dia. Oh gak mau. Namanya apa nih? Wangkem. Kamu alim lah apa? Wangkem, keras kepala. Udah tahu gak boleh, masih tetap ngotot. Kalau orang Cina sengkek. Kan kalau sengkek ditawar gak bisa ditawar. Tampem ke tampem. Hah? Nggak mau dari mana? Nah, wakal kata siapa? Kata Qabil, nggak mau nerima. Kata Qabil, inna Allah lam ya'murka bihada wa innama huwa min ra'yi. Kata Qabil, itu aturan, bukan aturan Allah, itu aturan kau wahai bapak. Wah, padahal kan Nabi Adam yang nyuruh Allah. Dia nggak percaya. Kata Qabil, itu bukan aturan Allah, itu aturan engkau wahai bapak. Oh, Bisa-bisaan bapak. bisa-bisaan ente bapak. Faqala lahu Adam. Nah, kata Adam, Adam tentu minta lu Allah, pendapat Allah gimana. Jadi nggak langsung Adam berkata, enggak, nunggu wahyu dulu. Apa kata Allah? Ya, untuk memutuskan perkara ini, kata Allah, suruh keduanya berkorban tadi tuh. Tuh. Ya. Faqala lahu Adam, qarraba, ini PL apa? Amr. Ya. Qarraba lillahi qurbanan. Ya, kamu harusnya ya melakukan apa ini? Korban. Nah, sedekah lah gitu ya. Nah, sedekah. Pak ayyukuma tuqbalu qurbanuhu gitu. Pak ayyukuma tuqbalu qurbanuhu fa huwa ahaqunya. Mana di antara kamu yang diterima sedekahnya, ialah yang berhak kepada Ikrimah. Makanya yang direbutin Ikrimah. Iya. Jadi yang diterima korbannya ialah yang berhak kepada Ikrimah. Wa kanatil qarobin idza kanat makulatan nazalat minas samai narun baito fa akalat ya. Nah, tanda kalau korban diterima, Allah kirim apaan? Api, petir. Nah, kalau dia dimakan oleh petir berarti apa? Terima. Kenapa pakai petir? Nah, orang belum ada. Nah, kalau diterima sekarang mereka paling nerima. Banyak kan orang nerima, cuman kan belum ketahuan diterima sama Allah itu. Nah, Allah itu zaman dulu tanda sedekah diterima oleh Allah, Allah kirimin apa? Narun baik kok fa'akalatu wa illam takun makulatan lam tazalin naru. Kalau sedekahnya nggak diterima, Allah nggak kirim apa? Api. Nah, yang makan apa itu? Al-Qair wasiba. Ya, kan sedekahnya ditaruh di atas puncak gunung. Kalau nggak diterima berarti yang makan sedekahnya itu apa tuh? Codot. Nah, codot. Apaan? Sibak, kampret. Nah, berarti nggak diterima. Nah, singkat cerita, Fakhoroja min indi Adam liukor ribal kurban. Keduanya keluar ya dari rumah Adam untuk berkorban. Wakana Qabil sahibadanin. Qabil itu usahanya apa? Nanam hasil bumi, bertani, ya. Nyawah, ya. Kalau nyawah kan berarti beras nih, ya. Beras. Qabil nih. Pakor roba sobrotan minto amin rodi, dia pilihin, ya. Setumpuk
beras atau hasil bumi yang jelek-jelek baru diapain? Sedekahin. Sayang. Oh, wa'ad marok fi nafsih, di dalam hatinya ngomong nih Qabil, la ubali, oh, ya, saya nggak akan peduli apakah Allah terima sedekah saya atau tidak, ya pasti saya akan kawin sama anak adik saya, gitu. Di dalam hati ada gitu, ya nggak penting diterima dan tidak diterima, ya saya akan tetap kawinin sama adik saya apa? Ikrimah itu la ubali ayat aqabbalu minni amla, baik sedekah saya diterima tidak, la yatazawwaju ukhti ahadun ghairi, tidak boleh orang lain ya ngawinin saudara saya. Makanya dia sedekah ya nggak perlu yang bagus-bagus, jelek aja walaupun nggak diterima. Adik saya nggak boleh, siapapun yang bisa ngawinin ya. Lagu begini udah ada dulu ya. Hah? Lagu begini udah ada dulu. Iya. Ya, kalau lagu irama. Ya. Baik. Kelakuannya udah ada dari dulu. Nah kalau memang gak ada dari dulu, ngikutin mana? Jadi ngikutin Qabil berarti. Ngikutin bongkol ya. Nah, iya. Makanya Qabil dapat kecipretan. Sedangkan Habil sohibu wanam. Kalau Habil kerjanya apa? Binatang ternak kambing. Fa'adalah ila ahsani kabasin bi wanami. Dia ambil ya kambing yang kambing kibas yang paling besar untuk dikorban. Nah sama seperti Qabil tadi, di dalam hatinya Habil pun ada, Allah yang tahu. Wa'ad malafi nafsihi ridallah, ya di dalam hatinya semoga ya korban yang saya pilih yang terbagus ini semoga Allah ridho. Nah kedua-duanya taruh sedekahnya itu di mana disuruh taruh, ya ala jabalin, di atas gunung. Sumada'a Adam, ya kemudian Nabi Adam bapaknya doa, panazalatin naru minas sama, turunlah api dari petir dari atas langit, fa'akalat kurbana Habil. Yang dimakan oleh api adalah korbannya siapa? Habil. Walam takul kurbana Qabil. Nah itulah tadi ayat patuku bila min ahadima walam yutaqabbal minal. Ayatnya singkat tapi ceritanya banyak. Iya, jadi Quran itu singkat. Yakni patuku bila min ahadima, yang dimaksud diterima Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, yang dimaksud apa? Sedekahnya Qabil. Faghadiba Qabil. Wah, si Qabil marah ya. Islam yutaqabbal qurbanuh, karena nggak diterima apa ini? Sedekahnya. Fa'ab marali ahihil hasada. Wah, tinggal timbullah di hati Qabil dengki. Oh ini kan dengki lagi nih. Ya, saudara saya diterima kok saya enggak. Itu kan berarti saudaranya punya keunggulan di sini. Fa'ad maro ilaan ata Adam, sehingga siapa ini? Qabil datangin ketemu bapaknya Adam di Mekah. Li ziyaratil bait. Nah sehingga sehingga bapaknya Adam pergi ke Mekah. Ya. Nah kalau bapaknya Adam pergi ke Mekah kan di rumah nggak ada orang. Nah nggak ada bapaknya, dengan leluasa Qabil membunuh siapa? Nah kalau ada bapaknya ini masih takut mau bapaknya. Ketika Nabi Adam pergi ke Mekah mau haji mau apa kan, nah Mekah dari dulu udah ada haji. Ketika bapaknya Adam ke Mekah, ya, di rumah nggak ada yang bisa menghalang-halangi rencananya si Qabil. Ya, kata Adam Mekah di ziaratil bait, karena ziarah ke Ka'bah. Ghaba anhum, bapaknya jauh dari mereka. Fa'ata Qabil wa Habil, maka Qabil ata wa Habil wa huwa fi wanamih. Ya, sedangkan Habil waktu itu lagi ngangon apa kata Qabil? La aksulannak. Wah, ya. Nih nggak ada bapak nih, ya. Gua akan bunuh kau. Oh kata Qabil kepada Habil. Kalau kata Habil, walima taktuluni, kenapa kamu membunuh saya? Apa jawaban Qabil? Kalau Qabil, ni anallah taqabbala qurbana wa radda kurban, karena Allah menerima
sedekah engkau, dan Allah tidak menerima menolak kurban saya. Wa turidu an tunkiha uktil hasna'ah. Kamu ingin menikahi adik saya yang cantik, ya. Kemudian wa unkiha uktaka damimah. Dan Allah ingin, ya, Allah ingin, kena Allah nggak terima sedekah saya, berarti Allah ingin ngawinin saya sama saudaramu yang jelek, damimah. Yang kedua, wah, ya. Fayatahaddatsun nasu bi annaka khairun minni. Oh, nanti ya gara-gara kamu kawin sama adik saya yang cantik, nanti orang-orang pada ngomongin begini. Si Habil lebih baik daripada apa? Daripada saya Qabil. Wayak qalu waladuka ala waladi. Oh, nanti kalau kamu punya anak, saya punya anak. Oh, jadi anak kamu nanti bangga. Ya, benar. Karena saya adanya ibu saya cakep. Nanti anak, kalau saya punya anak, nanti ya anak saya akan apa itu? Ya. Nah, waladi faqala Habil, kata Habil jawab saudaranya Qabil, wa malaki, apa dosa saya kok, kenapa nggak mau bunuh saya? Kan yang bikin aturan bukan saya, Allah yang bikin aturan. Kok kenapa kamu bunuh saya? Itu jawaban siapa? Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini masih kata-kata Habil, ya. Jadi lantaran apa Allah terima dan tidak? Bukan lantaran saya, Allah yang terima sedekah hambanya yang takwa. Yakni anna husulat taqwa syartun fi qabulil amal. Ya, adanya takwa adalah syarat diterimanya apa? Amal. Falidalika kana ahadul qurbaini maqbulan dunal akhar. Oleh karena itu yang diterima yang ada takwanya, yang tidak ada takwanya ditolak oleh Allah. Ini ada takwa min amalin ulu. Sebab tadi kan masing-masing di dalam hatinya ngomong. Apa tadi ngomongnya Qabil? Lu mau terima, lu mau kagak? Ya, pokoknya kagak ada yang berani ngawinin anak saya. Nah ini kan berarti di sini orang kayak model ini orang yang tidak takut sama Allah nih. Itu nggak ada takwa di hatinya. Waqad naqad admara ya qalbahul hasad di akhiri ala taqabbuli qurban ini wa tawa'adahu bil qatli. Sehingga dia ngancam ingin membunuh. Faqala lahu, ya, maka berkata kepadanya, ya, apa itu? Ya, berkata kepadanya. Qabil berkata kepada Habil, innama utita min kibali nafsik. Ya. Tuh, kata Qabil masih nggak nerima. Setelah dinasehatin oleh Habil, masih nggak nerima. Kata Qabil apa? Itu kemauan ente aja yang mau kawin nama adik saya yang cakepan. Innama utita min kibali nafsik. Ente ngomong begitu karena apa? Karena datang dari dirimu sendiri. Ya. Enggak, kalau ini bukan saya ulangi. Kalau Habil, Habil berkata kepada Habil berkata kepada Qabil gitu. Ini kata Qabil kepada Habil. Innama utita min kibali nafsik. Ya. Kamu berkata seperti itu, ya, itu dari hawa nafsumu. Kenapa? Lin silahiha min libasi taqwa. Karena hatimu, ya, terlepas dari apa? Takwa. Ya, kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu qurbanahu bi annahu lam yakun muttaqiyan. Ya, karena kamu hatimu nggak takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, itulah jawaban Habil sama siapa? Oh, nah itu maqala ta'ala ikhbaran an Habil. Kemudian Allah ngasih tahu lagi kelanjutan. Ini kan belum terbunuh nih. Ya. Nah, bagaimana kelanjutannya, kisahnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang nanti setelahnya, ya, hari raya Idul Fitri. Panjang umur lain basat ilai kaya dakali taktulani ma'an nabi basiti ya ilai kali akhlak sini akhulullah rabbal alamin. Baik. Ya,
Ya. Boleh bertanya Pak Yai? Ya. Sebelumnya saya dari kampung Pak Yai, dari Jawa Timur. Ya. Di zaman sekarang kan banyak kita membid'ahkan Pak Yai ya. Di tradisi di tempat saya itu kalau mau menanam di sawah ataupun panen itu pasti ada sedekah, selamatannya langsung di sawah Pak Yai. Ya. Ya itu ada berbagai macam makanan, sedekah itu kita tahlilan di situ yang pertama. Yang kedua, kalau mau mendirikan rumah itu pun kita pakai sedekah seperti itu Pak Yai. Di kampung saya masih ada. Kadang bulan-bulannya digantung setelah sedekah itu, dan mungkin makanan sisanya digantung. Itu seperti apa Pak Yai? Apa mengambil dari hadis tersebut? Baik. Terima kasih Pak Yai. Ya. Kalau memang tujuannya sedekah, ya sedekah. Ya. Kalau apa nih, mintanya ini, ya, nah ini mintanya kan sedekah itu kan sedekah mintanya sama Allah. Ya. Ya, sedekah karena Allah. Nah, kemudian mintanya ya sama Allah. Tapi kalau sedekah kemudian ya jadi apa nih? Ya, jadi mintanya bukan sama Allah. Nah, ini yang dilarang. Yang dikatakan di sini menyekutukan apa namanya sama Allah. Kalau sedekahnya nggak ada masalah sedekah. Ya. Nah, sedekah ya, asalkan niatnya mintanya sama Allah. Ya.